Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian hadis yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom dalam program kajian hadis. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kajian hadis dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin, yaitu yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang mana kita masih berada di bab sabar di hadis yang ke-50. Saya bacakan dulu hadisnya ya. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qadima Uyainah bin Husnin fa nazala ala bani akhihi al-Hurr bin Qais atau Ibni Qais ya, dari Abdullah bin Abbas ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau, berkata Uyainah ibnu Husain datang fanazala ala bini akhihi, lalu dia ya mampir atau singgah ke bertemu dengan anak saudaranya atau keponakannya yang bernama Al-Hurru bin Qais. Ya, Al-Hurru bin Qais ini adalah keponakan dari Uyainah bin Husain. Wa kana minan nafar alladzina yudnihim Umar. Ya, bahwasanya Al-Hurr bin Qais ini adalah termasuk orang-orang yang dekat dengan Umar bin Khattab, sang khalifah. Ya, semoga Allah meridhoi beliau. Jadi Al-Hurr bin Qais ini termasuk orang-orang yang dekat ya dengan Umar bin Khattab. Wa kana al-qurra ashaba majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratahu uhulan kanu au syubbanan. Ya, bahwasanya Al-Qurra itu adalah ahli tafsir ya, atau yang banyak menghafalkan Al-Qur'an, atau orang-orang alim ya, adalah sahabat duduk Umar ibn Khattab dan sahabat sang khalifah dalam bermusyawarah, baik yang sudah orang tua ataupun masih anak-anak muda. Ya, jadi luar biasa ya. Jadi Umar bin Khattab ini dia Umar bin Khattab ini dia punya teman-teman untuk bermusyawarah ya, untuk bermajelis dari kalangan orang-orang tua ataupun kalangan anak muda. Faqala Uyainah libni akhihi, ya, lalu Uyainah berkata kepada keponakannya, ya bena akhi, laka wajuhun inda hadzal amir.
wahai keponakanku, sesungguhnya engkau mempunyai kedudukan di sisi Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab. Fasta'dan li alaihi, maka berikanlah izin untukku untuk bertemu dengannya. Ya, jadi Uyainah ibnu Husain ini ingin bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab melalui perantara keponakannya, ya, yang bernama Al-Hurr bin Qais. Karena keponakannya ini dia termasuk salah seorang yang dikenal atau yang sangat dekat dengan Umar bin Khattab sang khalifah. Fasta'dana, maka keponakannya itu pun meminta izin kepada Umar agar pamannya ini bisa bertemu dengan sang khalifah. Fa'adina Umar, maka Umar pun memberikan izin, ya, memberikan izin kepada siapa namanya, paman daripada Al-Hurr bin Qais. Falamma dakhala qala, ya, ketika Uyainah bin Husain atau bin Husnin itu masuk menemui Umar sang khalifah, dia berkata, ya hiya ya bin al-Khattab. Ya, ini panggilannya, ya, adalah panggilan yang tidak sepantasnya terhadap pemimpin kaum muslimin. Dia hanya mengatakan wahai anaknya Khattab. Dia tidak mengatakan ya Amiral Mukminin. Dia wahai pemimpin orang-orang beriman. Dia mengatakan wahai anaknya Al-Khattab. Ya, Umar ini adalah merupakan anak dari Al-Khattab. Fa wallahi ma tu'tina al-jazla wa la tahkumu fina bil adl. Demi Allah, sungguhnya engkau tidak memberikan kepada kami pemberian yang banyak, dan engkau juga tidak menegakkan hukum secara adil. Ya, jadi luar biasa, ya, perkataan yang sangat menyebabkan orang akan marah, ya, karena dia memposisikan Umar sang khalifah sebagai orang yang tidak adil dalam memberikan hukuman, dalam menegakkan hukum atau dalam memerintah, karena beliau sebagai seorang Amirul Mukminin atau sebagai sang khalifah dianggap oleh orang ini, oleh Uyainah bin Husn ini, sebagai khalifah yang tidak adil. Begitu juga tidak memberikan kepada rakyatnya atau khususnya kepada Uyainah ini dengan pemberian yang banyak, ya, atau yang cukup. Faqadiba Umar, maka Umar pun marah. Ya, maka Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu pun marah. Ya, hatta hamma an yuqi'a, sampai-sampai beliau itu ingin memukul atau memberikan hukuman, ya, yang sepantasnya kepada orang tersebut atas kata-kata yang disampaikan kepada sang khalifah. Ya, jadi Umar marah, ya, kan wajar, ya. Ya, wajar manusia marah, cuma yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjaga amarah itu, bisa mengendalikannya. Ya, ya, pasti orang marah jika dikatakan perkataan ini, tapi Umar bisa, ya, yang terpenting adalah bisa menjaga itu amarah, mengendalikannya, tidak sampai dilampiaskan amarah itu kepada orang lain. Faqala lahul hurru, maka ketika Umar itu hendak, ya, memukul orang tersebut atau memberikan hukuman kepada orang tersebut, maka Al-Hurru berkata kepada Umar, ya Amiral Mukminin, wahai pemimpin orang-orang yang beriman, innallaha ta'ala qala li nabiyhi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, ya, berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ya, yang artinya khudil afwa, maafkanlah, ya, dia, wa'mur bil urf, dan perintahkanlah kepada kebaikan, wa'arid 'anil jahilin, dan berpaling dan tinggalkanlah orang-orang yang bodoh. Ya, ini surah Al-A'raf ayat 198. Wa inna hadza minal jahilin, sesungguhnya laki-laki ini, ya Amirul Mukminin, termasuk orang-orang yang jahil, artinya maafkan dia, ya,
suruh dia kepada kebaikan dan tinggalkan dia, karena dia orang ini termasuk orang-orang yang bodoh. Wallahi ma jawazaha Umaru hina talaha. Ya, demi Allah. Jadi Abdullah bin Abbas sebagai perawi hadis ini mengatakan, demi Allah, ya, ketika Umar mendengarkan hadis ini, ayat ini, maaf, maka Umar pun tidak melampiaskan amarahnya atau tidak memukul, tidak juga menghukum orang tersebut. Wa kana wafaqan inda kitabillah. Sesungguhnya Umar itu adalah orang yang sangat taat mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi artinya Umar ketika ada ayat maka beliau langsung mentaati isi ayat tersebut, itu apa? Untuk memaafkan, kemudian meninggalkan atau tidak meladeni orang yang melakukan perbuatan-perbuatan atau sikap-sikap yang membuat seseorang bisa menjadi marah. Iya, ini ikhwatul Islam, azakumullah, yang uh, yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi jelas sekali di sini, ya, bahwasanya, ya, eh, kita ketahui bersama bahwasanya Umar sang khalifah yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, adalah seorang Amirul Mukminin yang sangat adil sekali. Iya, bahkan para musuh sekalipun telah mempersaksikan bahwa dia adalah seorang Amirul Mukminin yang sangat adil. Ya, begitu juga dengan para sahabat-sahabatnya, ya, para orang-orang terdekatnya dan semua rakyatnya, semua mengakui bahwa Umar adalah pemimpin yang adil. Ya, itu tidak lagi diperdebatkan. Hanya saja kenapa tiba-tiba muncul seseorang ini yang mengatakan bahwasanya Amirul Mukminin tidak adil dalam memerintah. Ya, oleh karena itulah sehingga Umar pun marah. Jadi sifat marah atau apa namanya, ketika ada sesuatu yang menyebabkan kita marah itu wajar. Tapi bagaimana amarah ini tidak kita lampiaskan dalam bentuk pukulan tangan, dalam bentuk cacian-cacian lisan, ataupun dengan anggota-anggota tubuh yang lainnya. Itu tidak dilampiaskan. Ya, ikhwatul Islam, hanya sekedar marah yang ada di dalam hati kita. Ya, muncul kemarahan wajar sebagai manusia biasa. Ya, sangat sulit kalau kita tidak marah, apalagi dengan kata-kata begini yang sangat keras sekali. Ya, tapi sekali lagi, Umar bin Khattab sang khalifah, dia bisa mengendalikan amarahnya, bisa tidak melampiaskan amarahnya yang ada dalam dirinya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, kenapa? Ya, karena Umar, kita ketahui saya bersama, maksudnya Umar bin Khattab adalah orang, ya, yang betul-betul mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, mentaati apa yang Allah perintahkan kepadanya dan Rasulnya. Ya, oleh karena itulah ketika dibacakan ini ayat, ya, oleh orang terdekatnya, ya, yaitu khudil afwa, maafkanlah orang tersebut. Ya, wa'mur bil uruf, dan perintahkanlah orang lain untuk berbuat kebaikan. Ya, wa a'rid 'anil jahilin, dan tinggalkanlah orang-orang yang bodoh. Ya. Maka di sini Umar pun langsung segera dia tidak melampiaskan kemarahannya berupa pukulan, hukuman, dan cacian-cacian, kata-kata dan seterusnya. Dia tinggalkan semua. Ya. Kenapa? Karena Umar adalah di antara sang khalifah yang betul-betul, ya, sami'na wa ata'na, taat, dengar dan taat, mentaati apa yang Allah perintahkan kepadanya. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Jadi menjadi pelajaran juga bagi kita. Sebenarnya ini bersifat umum, ya, bukan cuma bagi sang khalifah saja. Kita pun juga demikian. Apakah kita
sebagai orang biasa atau kita punya kedudukan ya, misalnya kita sebagai seorang pemimpin di sebuah masyarakat, di sebuah negara dan seterusnya, di sebuah pemerintahan, di sebuah instansi dan seterusnya, ya. Apalagi kalau kita sebagai seorang pemimpin negara misalnya atau sebagai pemimpin agama, maka kita juga juga demikian, bagaimana juga kita bersikap tatkala misalnya ada hal-hal yang menyebabkan kita emosi atau marah, maka bagaimana kita bisa mengendalikannya. Karena ini ayat ini bersifat umum, ya, khudil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin wa'arid anil jahil, itu bersifat umum, bersifat ya bersifat umum. Ikhwatal Islam, azakum, artinya siapa saja yang mengaku sebagai seorang muslim, orang mukmin, maka hendaklah dia memaafkan. Ya, ada namanya manusia itu khilaf misalnya, salah ucap, tindakan, ya kita maafkan. Ya, kecuali kalau misalnya orang itu sudah diketahui berulang-ulang misalnya melakukan hal-hal yang semestinya harus kita beri tindakan, itu pun juga harus terkontrol juga, ya, tidak serta-merta dan seterusnya. Intinya adalah khususnya sebagai seorang pemimpin pasti banyak namanya masalah-masalah yang dihadapi dari rakyatnya. Itu sudah konsekuensi menjadi seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin, baik pemimpin level atas, tengah, ataupun level bawah, maka dia harus memiliki kesabaran yang kokoh, yang kuat. Ya, karena begitulah, ya, karena banyak dia hadapi masyarakat dengan berbagai tipe karakter dan seterusnya. Ya, makanya dia harus siap bersabar. Ya, jadi kalau pemimpin ya tidak sabar, maka roda kepemimpinannya itu tidak akan berjalan dengan baik. Karena apa? Karena begitulah manusia. Ya, rakyat yang dipimpin bawahan pasti banyak saja tingkah-tingkahnya, kelakuannya, kata-katanya dan seterusnya. Ya, oleh karena itu kita harus bisa bijak. Ya, apalagi kalau orang itu adalah orang yang bodoh misalnya, orang yang tidak paham, orang yang tidak apa namanya memiliki ilmu, ya maka kita lah ya berupaya untuk apa namanya eh, menekankan kesabaran dalam diri kita, menguatkan kesabaran dari diri kita. Yang kedua juga, eh, jadi sebenarnya ini bukan cuma sebagai pemimpin saja, ya, meskipun kita, tapi pada hakikatnya setiap kita adalah pemimpin, kata Nabi. Dalam sebuah hadis disebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan cuma pemimpin di sebuah masyarakat, pemimpin di sebuah instansi, pemimpin di sebuah negara dan seterusnya. Ya, tapi setiap kita ini adalah pemimpin. Ya, laki-laki adalah pemimpin, atau minimal kita memimpin bagi diri kita sendiri. Begitu juga seorang perempuan pemimpin bagi dirinya sendiri minimal. Ya, kalau dia sebagai kepala keluarga, maka dia pemimpin bagi keluarganya. Ya, ini ikhwatul Islam azakullah. Dan setiap pemimpin itu akan ditanya apa yang dia pimpin nanti pada hari akhirat. Allah akan bertanya nanti tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Ya. Jadi ini hadis sebenarnya bukan hanya ditujukan kepada pemimpin sebuah negara, sebuah wilayah, sebuah instansi dan seterusnya, tetapi pemimpin bersifat umum. Bahwasanya kita harus memiliki sifat sabar, memaafkan. Kita harus memaafkan orang ketika bersalah, apalagi kalau misalnya dia adalah orang-orang yang baik. Ya, namanya manusia, tidak ada yang lepas daripada kesalahan dan dosa, baik ucapannya ataupun tingkah lakunya. Ya, apalagi kalau dia misalnya melakukan sesuatu itu yang hanya satu kali saja, ya kita maafkan. Ya, kita maafkan. Ya, jangan kita beri hukuman kepada dia. Ya, jangan kita balas. Ya, kita maafkan apa yang dia, karena boleh jadi dilakukan karena kebodohannya. Jadi kebodohan itu bisa saja karena tidak ada ilmunya tentang itu. Ya, seandainya dia punya ilmu, ya dia tidak sepantas dia mengatakan bahwasanya Umar itu memerintah dengan cara tidak adil. Ya, tidak mungkin dia mengatakan demikian kalau dia punya ilmu. Atau dia ada ilmunya. Ya, terkadang orang itu ada ilmunya, tahu ini adalah sesuatu yang begini dan begini. Tapi boleh jadi ada namanya orang yang suka
jahil misalnya, atau melakukan perbuatan-perbuatan kebodohan, tapi dia tahu itu hukumnya misalnya, tahu itu hal itu tidak boleh dilakukan, tapi itulah namanya manusia, ada namanya godaan setan, ada namanya hawa nafsunya dan seterusnya, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang tahu hukumnya, tapi itulah karena hawa nafsunya atau daripada godaan setan sehingga melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan. Ini ikhwatul Islam, azakallah. Jadi sekali lagi untuk menumbuhkan sifat sabar dalam diri kita, maka hendaklah kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Di antaranya ayat ini, yaitu Allah memerintahkan kita untuk memberikan maaf, untuk bersabar, untuk menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan dengan cara-cara yang baik tentunya, dan juga kita meninggalkan tidak meladeni orang-orang yang bodoh. Ya, kalau kita meladeni orang-orang yang bodoh, ya maka urusan kita tidak akan berjalan dengan baik. Karena apa? Karena orang bodoh itu harus kita hadapi dengan cara-cara kita mengajarkan kepadanya, bukan cara-cara kita apa namanya melakukan kekerasan, ya melakukan apa namanya, karena orang yang bodoh itu mestinya diajarkan dia, ya diberikan dia pelajaran, diberikan ilmu, diluruskan akhlaknya dan seterusnya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Iya. Kemudian berikutnya di sini, ya pentingnya seorang pemimpin itu memiliki teman-teman duduk orang-orang yang baik, sebagaimana Umar disebutkan, teman-teman duduk mereka, teman-teman mereka untuk teman-teman beliau bermusyawarah adalah orang-orang yang penghafal Al-Quran, orang-orang yang ahli Al-Quran, orang-orang yang alim, orang-orang yang tahu tentang hukum-hukum agama. Maka begitulah selayaknya seorang pemimpin. Baik pemimpin yang tingkat level atas, level menengah ataupun level bawah. Dia seorang pemimpin, maka hendaklah dia mengitarinya orang-orang yang bersama dengannya. Ya, ya, maka hendaklah dia adalah orang-orang yang paham agama. Kenapa? Ya, kalau orang yang paham agama, maka dia bisa meluruskan. Kalau misalnya ada pemimpin yang salah, akan diluruskan. Iya, kalau ada pemimpin yang belum melakukan, maka diingatkan dan seterusnya. Tapi kalau yang mengitar kita ada orang-orang yang tidak paham agama, atau yang lebih parah lagi kalau orang-orang itu adalah orang-orang yang jahat misalnya, orang-orang yang sekedar mencari materi dunia, ya, sehingga apa yang terjadi, sehingga dia pun berupaya eh, membiarkan misalnya pemimpinnya itu mengejar dunia, meskipun pemimpinnya itu salah dalam melakukan hal tersebut. Artinya salah melakukan tindakan-tindakan ketika untuk mencapai tujuannya. Ya. Atau boleh jadi orang-orang yang di samping para pemimpin itu membisikkannya dengan bisikan-bisikan, sebenarnya bisikan itu misalnya adalah perkara-perkara yang terlarang misalnya. Ini yang harus kita apa namanya kita pahami bersama, ya hendaklah silahkan kita memilih pendamping-pendamping kita, orang-orang dekat sekeliling kita, tapi hendaklah dia orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Apatah lagi kita inginkan adalah orang-orang yang memiliki ilmu agama. Ya ini khususnya bagi seorang pemimpin Umar ini sebagai khalifah, ya. Khalifah artinya pemimpin bukan lagi sebuah negara. Ya, banyak wilayah yang beliau pimpin, bukan cuma satu negara tapi banyak negara pada saat itu. Ya. Jadi intinya pemimpin apa saja, baik level atas, tengah ataupun bawah, maka hendaklah pemimpin itu mencari orang-orang pendampingnya, orang-orang tempat dia curhat, bermusyawarah adalah orang-orang yang berilmu agama, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Ini ikhwatal Islam, azakumullah, ya terkait penjelasan tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang berikutnya juga yang ketiga atau yang terakhir, bahwasanya Umar bin Khattab itu adalah orang yang betul-betul sami'na wa ata'na, dengar dan mentaati apa yang Allah perintahkan dan apa yang Nabi perintahkan. Ya, seandainya beliau bukan orang-orang yang sami'na wa ata'na, maka beliau abaikan ini ayat. Ya, artinya cuma sekedar diingatkan saya dengan ayat, beliau langsung menahan amarahnya, langsung menahan sikapnya atau menahan
tangannya ketika itu dia ingin memukul, ya, dengan mendengarkan ini ayat. Ya, begitulah juga seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin, apalagi pemimpin agama atau pemimpin sebuah negara dan seterusnya, maka hendaklah dia betul-betul orang yang sami'na wa ata'na terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Artinya ketika dibacakan atau disampaikan kepadanya ayat-ayat tentang perintah, ayat-ayat tentang larangan, maka segera dia implementasikan, segera dia wujudkan, lakukan itu. Ya, jangan sampai dia mengabaikan. Ya, ini kalau dia mengabaikan berarti dia tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, jadi sebenarnya ini bersifat bersifat umum, bukan cuma bagi pemimpin saja, sebuah negara, pemimpin sebuah wilayah, sebuah instansi dan seterusnya, tapi bersifat umum karena kita pada hakikatnya seorang pemimpin, maka kita pun ha ya maka kita pun juga harus ketika ada ayat-ayat Allah yang kita baca, yang kita dengar, yang kita dapatkan, yang menyuruh kita kepada kebaikan, yang menyuruh kita kepada untuk melaksanakan amal-amal soleh, yang menyuruh kita untuk mencegah, untuk meninggalkan amal-amal keburukan, maka kita harus segera tinggalkan. Maka kita harus segera tinggal. Itulah sikapnya orang-orang mukmin, ya, orang-orang yang sami'na wa ta'na, bukan orang-orang umat Yahudi atau ahlul kitab yang atau orang-orang kafir yang ketika mendengarkan ayat-ayat Allah mereka tidak mau melaksanakannya, cuma sekedar mendengarkan saja. Ya, jadi orang yang beriman dimanapun kapanpun kita, tatkala kita diingatkan oleh seseorang, misalnya ada kata-kata kita yang kurang berkenan, yang tidak baik, atau sikap-sikap kita, ya, atau keputusan-keputusan kita, misalnya sebagai seorang pemimpin yang tidak benar, lalu diingatkan kita, diarahkan kita kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kita sami'na wa ta'ana. Artinya kita tanggalkan kita punya keegoan, maka kita harus menerima Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ciri-ciri seorang mukmin yang benar-benar mendapatkan keridoan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sehingga Umar bin Khattab ini pun dapat memimpin kekhalifaannya kurang lebih 10 tahun itu, ya, dengan begitu banyak, ya, prestasi-prestasi yang beliau dapatkan. Ya. Ini ikhwat Islam azakullah, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bersabar dan menguatkan kesabaran kita dan terus melatih kesabaran kita. Jangan pernah putus asa. Yang kedua, hendaklah kita bersahabat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang tahu agama, karena mereka yang akan mengingatkan kita, mengarahkan kita kepada jalan kebenaran, kepada kebaikan. Yang ketiga adalah yang terakhir, hendaklah kita sami'na wa ta'na, dengar dan mentaati perintah-perintah Allah dan Rasulnya, ya, juga meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya dengan penuh keikhlasan, ya, dengan penuh kecintaan, bukan karena keterpaksaan. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan satu hadis ini, hadis yang ke-50 tentang urgensi kesabaran. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Ada yang bertanya tentang hadis ini, tentang bab sabar? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk terus belajar dan belajar, diberikan kesabaran untuk terus mengarungi hidup dan kehidupan ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Barakallahu fikum. Kami akhiri dengan membaca dua penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.